Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabatku jamaah Majlis Quran Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih memampukan kita hadir dalam majlis ilmu di pagi ini, pagi yang mudah-mudahan Allah senantiasa terus istiqamahkan kita dalam kebaikan dan tentu berkahi hari ini menjadi hari terbaik kita untuk beramal soleh, dan masih di hari tasyrik, hari terakhir tasyrik, menjadi hari-hari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaumul aklin wa syurbin, hari untuk menikmati makanan dan minuman, karena menjadi bagian dari sunnah Nabi SAW untuk kita menikmati sajian dari Allah Subhanahu wa taala berupa hewan kurban yang mudah-mudahan menjadi kenikmatan yang terus mengingatkan kita tentang bagaimana perjalanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah meninggalkan satu warisan agung tentang syariat bagaimana berkurban. Dan di pagi ini tentu alhamdulillah kita kembali bersama oleh guru kita Ustaz Al-Jambari untuk membahas tentang bagaimana kita bisa masuk surga sekeluarga. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menegakkan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini masih tema tentang prioritas cinta yang alhamdulillah di pagi ini kita kembali melanjutkan tahapan-tahapan atau bagian dari cinta yang sungguhnya fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan rasa cinta itu untuk kita, eh, mencintai kakak kita, adik kita. Tentu bukan tema cinta yang lagi ramai ya di medsos tentang cinta sedarah yang menjadi fenomena yang menyimpang ya. Tapi sungguh mencintai dalam artian bukan syahwat seperti yang menjadi fenomena yang saat ini kita saksikan di media sosial tentang eh, cinta sedarah, satu grup yang di media sosial menjadi eh, indikasi banyak penyimpangan yang ternyata terjadi di antara masyarakat, yang karena itulah mari kita sama-sama memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari berbagai macam godaan syaitan tentunya, dan keburukan jiwa kita hingga terhindar dari berbagai macam eh, kemaksiatan dan tentu penyimpangan-penyimpangan yang dilarang dalam agama. Dan cinta saudara kita, saudara tentu adalah tema yang sudah disiapkan oleh guru kita untuk menyadarkan kita tentang tentu proses cinta sebagaimana di awal-awal kita bahas adalah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana sungguhnya kita mendudukan ketika kita memiliki kakak adik gitu ya, menjadi bagian dari eh, syariat yang tentu harus kita pahami bagaimana menempatkan cinta terhadap saudara-saudara kita. Baik, alhamdulillah seluruh kita dari Al-Jabari Hafizahullah Ta'ala sudah hadir bersama kita, dan mudah-mudahan juga Babeh bisa menemani kita untuk berdialog, ngobrol seputar tentang cinta, proses cinta yang alhamdulillah di pagi ini Allah mudahkan kita untuk semuanya untuk hadir di majelis ilmu ini. Baik, saya dari Al-Jabari, tafadhal masykura, dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baru mau nanya ke Ustaz Khalis. Backgroundnya jadi mengingatkan kita. Anda pernah minum susu kambing, Ustaz? Oh, pernah, alhamdulillah. Nah,
Berarti nggak boleh nikah sama yang sesusuan, Ustaz. Masya Allah. Saya menikmati kambingnya, tidak menikahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, Warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW alaihi wasallam yang kita sama-sama cintai. Mencintai saudara sedarah dalam pengertian yang benar memang betul menjadi ada kekhawatiran kita untuk kemudian menjadi faktor yang dihalang-halangi oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Kita ingat betapa di usia 7 tahun anak kita harus sudah mulai belajar sholat, dan umur 10 tahun apa yang harus dilakukan? Pisahkan tidurnya. Karena di usia 10 tahun itu mulai cikal bakal bagaimana puberti atau pubertas ini menjadi bagian yang kita harus pahami secara cerdas. Ada kabar duka dari orang tuanya Teh Ina yang di Kelapa Gading, tapi posisinya ibunda tercinta ada di Sumur Batu. Kita doakan mudah-mudahan ibunda Allahyarham bisa mendapatkan keturunan yang senantiasa meneruskan amalan beliau sampai kemudian berkumpul di surganya. Amin Allahumma. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita perhatikan bagaimana saya masih ingat betul ketika kami dibesarkan oleh ibu. Dan Bapak cuman Bapak cuman melintas dalam kehidupan kami itu kurang lebih sampai usia saya baru 4 tahun. Tahun saya masih ingat betul Bapak diantar pakai salvo 7 kali, ditembakkan senapan ke udara karena ayah seorang purnawirawan angkatan darat berpangkat mayor, beliau keliling Indonesia, dan kebanggaan saya adalah beliau Allahyarham adalah termasuk di antara pahlawan atau pejuang 45. Jadi berdua dengan ibunda Allahyarham juga kalau di makamnya ada bambu, kemudian ada bendera merah putih, itu dua-duanya dapat afwan vokalis biasanya serak-serakan. Ketika masih di usia yang sangat muda, kami tidur bersama.
Ya, bahkan dalam satu situasi pernah saya ingat betul, kami karena eh, rumah itu direnov, jadi eh, apa istilahnya? Kalau kita harus ngungsi ke tempat yang lain gitu ya. Jadi dingin rupanya di sini. Em, itu menjadi keharusan bagi kami untuk tinggal di salah satu bedeng, bukan gubuk ya, bedeng. Jadi cuman dari eh, dinding bambu gitu. Nah, lumayan lama karena memang Bapak Allahyarham itu punya keterbatasan dana untuk apa namanya, eh, membangun secara cepat karena terbatas dananya. Jadi di tanah warisan itu rumahnya panjang, tapi saya ingat betul kami sempat tinggal di rumah yang eh, tidak berdaun pintu, jadi ditutup pakai apa namanya, ditutup dengan apa, dinding bambu atau kalau bahasa kami gedek gitu ya. Eh, Nah, tinggal di eh, apa bedeng itu pintu cuma satu, berkumpul semua sekeluarga kami berempat. Eh, Kakak saya pertama Allahyarham, kakak saya kedua Allahyarham, kakak saya ketiga yang sekarang di Probolinggo, dan saya dengan ibu satu kasur itu gabung, ada kompor di situ, ada lemari piring di situ, ada lemari baju di situ. Jadi ukurannya mungkin sekitar empat empat kali tiga lah kalau kalau nggak salah. Dan itu pun adanya di dekat sumur umum gitu. Jadi ada kala di mana ketika dinding bambunya itu karena kesiram air, jadi kena air terus, kena air sumur, jadi mau nggak mau lubang di bagian bawah itu mulai banyak, wah segala tikus segala apa seru tuh. Jadi saking tidur sambil sambil seseruan aja gitu. Tapi kami waktu itu menikmati betul. Jadi tidak ada keluh kesah karena ibu menjadi sosok yang sangat luar biasa menghidupkan keceriaan kami. Ada saja caranya beliau Allahyarham untuk kemudian menghadirkan kecintaan. Nah, ketika masih eh, usia SD, masih berebut mainan, saling iri, pekerjaan rumah, misalnya disuruh nyuci, nyuci piring atau nyapu gitu ya. Itu keributan di antara kami bersaudara itu saat itu juga diselesaikan. Biasanya kami akan dikumpulkan di kamar gitu, sidang dimulai. Kamu duduk sini, kamu duduk sini, kamu duduk sini, dinasehati. Alhamdulillah masalah itu selesai, kemudian diakhiri bersalaman, saling minta maaf. Yang muda dulu mendahului minta maaf dan saling saling berpelukan. Nah, seiring berjalannya waktu, beranjak remaja, biasanya nggak pernah bertengkar, berebut makanan atau sekedar ngambil apa namanya peran tugas yang terjadwal di rumah. Siapa yang ngatur piring itu sudah otomatis. Gitu. Siapa yang nyiram kembang, siapa yang nyiapin minum buat tamu dan seterusnya. Dan kami menjalani kehidupan sebagaimana saudara yang begitu harmonis dan termasuk patuh sama perintah orang tua itu. Meskipun orang tua kami cuma tamat sekolah apa sekolah rakyat ya. Zaman itu kan eh, sebagian kita tidak terlalu, kalau di keluarga kami tidak terlalu kuat di dalam persoalan agama, bahkan jauh lah. Jadi Islamnya Islam KTP lah. Dan berkumpul, berbincang santai bersama keluarga itu biasa yang kami lakukan, ngumpul di ruang ruang tamu gitu. Nggak ada keasikan sendiri seperti kalau kita lihat sekarang di zaman gadget ini, anak-anak sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing, ya. Apa istilahnya generasi menunduk, gitu. Semua pegang pegang HP itu nggak pernah ada karena memang belum ada.
Permainannya juga analog semua. Permainannya tidak ada yang digital. Nonton TV itu pun di tahun berapa ya? 70-an, 78 kalau nggak salah. Sekitar itu, 78, 79. Itu masih pakai TV yang ada eh, tutup kayu. Itu yang masih hitam putih, yang banyak semut main bola. Jadi belum ada remote, teknologinya masih ceklok, 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 ceklok. Mesti di track satu-satu. Saya punya tetangga orang Chinese itu punya TV besar, eh, Blopeng punya Jerman. Itu ada laci yang ditekan begitu dia keluar, pop up, terus kemudian di tracking dari situ untuk fine tuning dan segala macam. Dan itu menjadi kegembiraan yang sangat luar biasa. Dan nonton acara ketika itu yang paling favorit Dunia Dalam Berita. Dan eh, saya nggak persoalan ke tahun umur ya, memang sekitar 58 sekarang gitu ya. Tapi kalau melihat bagaimana kita dengan kita dengan saudara sedarah itu menjadi bagian yang saya ketika di usia saya lupa sekitar 9 atau 10 tahun itu baru disampaikan oleh eh, waktu waktu yang lalu di hari Sabtu saya eh, menjabarkan tentang family tree ya, yang pakai kertas kalkir itu, pakai pakai Durslah. Em, itu disampaikan oleh orang tua bahwa kakak yang pertama itu kakak angkat. Jadi kakak angkat disampaikan. Nah, yang menjadi unik adalah kami jadi ya nggak punya rasa canggung, biasa aja. Dan tidak ada persoalan karena memang sudah selama ini kami dibesarkan ya bareng-bareng. Ternyata beliau adalah anaknya, eh, kalau bahasa kami itu bule, dan anaknya tante, gitu. Yang eh, kalau bahasa orang dulu itu anak pancingan, gitu. Jadi karena Bapak Ibu itu belum belum punya anak selama kurang lebih 13 tahun pernikahan. Ibu menikah di usia 16 tahun. Ya, orang dulu kan begitu ya. Masih muda sekali. 15 tahun sudah menikah, terus sampai 13 tahun belum punya anak. Maka ngangkat anak itu, anak pancingan dalam tanda kutip tadi. Terus ya kami berusaha untuk eh, biasa-biasa saja dan tidak pernah terjadi intrik apapun ketika kami tahu bahwa oh kakak yang pertama yang di Surabaya Allahyarham itu adalah kakak sambung. Dan ternyata keluarga besar kami memang sudah punya kebiasaan itu. Jadi disampaikan pada saat anak yang paling kecil usianya sudah mulai masuk ke baliknya gitu. Nah, ketika eh, perhatian orang tua itu eh, sangat lembut, disiplin, teguh pendirian dan sangat sabar. Kalau bapak memang agak keras. Bapak itu jadi kalau ada teman-teman lihat kaki saya gitu, itu ada bekas bekas rem kopel, bekas rotan, ya memang kenakalannya dulu masa kecil itu luar luar biasa. Kalau lihat kaki saya, masya Allah, remuk dihajar. Nah makanya kemudian dalam ilmu parenting ketika itu mungkin itulah cara mereka. Nah sekarang kan sudah tidak lagi menggunakan pola seperti itu. Maka saya bertanggung jawab untuk memutus rantai parenting yang seperti itu. Jadi bukan eh, seperti yang dianggapkan banyak orang bahwa kalau orang tuanya gitu sama anak, biasanya anak balas dendam ke pada cucunya dan seterusnya. Itu berusaha saya potong. Dari sejak muda saya berusaha untuk tidak mau terlalu larut dengan stigma-stigma. Ya, dulu waktu masih senang baca zodiak gitu ya. Saya nggak tahu kalau itu adalah sebuah kesyirikan. Dulu masih senang banget nyari yang begitu. Zodiak cocokin sama Sio, cocokin sama tahun Cina segala macam. Seolah-olah kita ini kurang Konghucu gitu.
Jadi nyocokin antara sio kambing dengan zodiak Virgo di tahun, kalau sekarang tahun ular emas ya atau apa nggak tahu saya. Eh, itu sering nyocokin begitu. Tapi ketika makin ke sini, saya lupa kapan mulainya, tapi saya berusaha untuk menghilangkan stigma-stigma yang seperti itu. Oh, kalau orang kelahiran tahun sekian tuh begini, kalau orang itu stigma-stigma yang dibuat. Semacam psikoanalisis gitu ya. Tapi saya berusaha tepis untuk kemudian kalau saya bisa lakukan perubahan terhadap hidup saya, why not? Gitu. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang berusaha untuk memperbaiki terus. Nah, sekarang ini masih terseok-seok, masih tertatih dan terhuyung-huyung untuk bisa menuju kepada kebaikan-kebaikan yang masih berusaha untuk saya hadirkan. Nah, balik lagi kepada bagaimana saya dan kakak itu eh, jarang dimarahin sebetulnya, tetapi kami itu sering bersekutu untuk melakukan sesuatu. Jadi kakak saya yang laki-laki itu dulu senang apa namanya breakeran gitu ya, 2 meteran. Hmm. Kalau ini orang-orang tua semua yang tahu Rapi, ya tahu Kerap, tahu apa komunitas radio 2 ban, gitu ya, pakai 80 meteran, masih pakai yang tabung segala macam dan seterusnya. Dan itu menyenangkan. Ya, dari situ saya belajar tentang Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah itu sampai ke Zulu atau ke Zebra. Nah di situ baru bisa berusaha untuk menggunakan bahasa itu. Ya. Di copy, pager gitu ya. Itu zaman dulu bang. Eh, menyenangkan ketika berusaha menghadirkan kecintaan itu sampai kemudian kita beranjak dewasa. Tapi kalau soal menanamkan keteguhan anak-anak kita, eh, mungkin ada di antara kita yang dulu pengen punya antena parabola seperti tetangga gitu ya. Eh, ada yang sekolahnya, saya sama kakak saya yang di atas saya persis, yang di Probolinggo sekarang, itu sekolahnya sama waktu SD. Jadi selalu bareng sama beliau. Tapi eh, yang jual mie goreng sama bihun goreng saya, gitu. Kakak saya cuma sebentar, habis itu sisanya nerusin saya. Itu kelas 3 SD. Dan saya baru boleh makan eh, satu kalau sudah selesai jual 10. Jadi selalu bikinnya 11. Laku 10, itu maka eh, boleh makan satu. Jadi kalau ada yang nggak sampai 10 ya udah nggak bisa jajan. Pulang ke rumah baru dikasih satu setelah setelah nggak laku kejual. Dan itu menyenangkan. Gitu. Eh, pernah satu hari ketika eh, kakak itu pernah kakak yang laki pernah jatuh dan kemudian dirawat, maka saya yang menemani beliau di rumah sakit dan eh, terjadi apa namanya hal yang menurut saya agak lucu karena saya senang sama telur. Jadi bapak itu eh, empat empat telur. Jadi 2 buat saya, 2 buat kakak. Setelah 2 yang saya makan itu saya merasa kurang. Terus bapak bilang ini buat masmu gitu. Terus setelah saya makan satu, saya makan satu, terus kemudian saya kasih ke kakak saya, Mas, dari bapak. Oh iya makasih. Bapak nanya ngecek begitu datang. Dapat telur tadi. Iya dapat satu. Loh, kan 2 tadi. Wah, saya dipanggil tuh langsung. Saya dipanggil saya ngacir. Nah, hal-hal yang begitu jadi kenangan yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan eh, kakak saya yang pertama yang lahir di Cimahi. Eh, beliau kalau Allah masya Allah kondisinya cacat yang tangan kiri dan kaki kanan kiri jadi jalannya agak timpang dan tapi tangan kanannya sempurna gitu itu hasil
kalau nggak salah tahun 65 itu ada percobaan pembuatan, kalau saya nggak keliru itu percobaan pembuatan 60 tahun 63 deh, itu percobaan bom hidrogen yang dibikin sama Bapak. 53 bayi yang ada meninggal, tapi yang bertahan sampai usia 60-an ya cuma kakak saya. Gitu. Qadarullah wa syafa'a. Nah, itu bagian yang kemudian mencintai keluarga itu atau saudara-saudara itu menjadi bagian yang ketika justru kalau kita tahu ya istilahnya dekat dekat bau kotoran gitu, jauh bau bunga gitu. Itu bahasa yang sering dipakai sama keluarga kita. Jadi satu masa akan ada orang berbuat keburukan, membenci, salah paham atau menyakiti gitu ya, baik baik melalui lisan maupun perbuatan. Tapi sebisa mungkin kita kalau sama saudara-saudara jangan sampai seperti itu. Ya, karena bagaimanapun juga penyambung rahim ibunda kita itu ya mereka. Maka kalau saya tegaskan lagi, antara silaturahim dengan ukhuwah dengan muamalah menjadi berbeda. Kalau silaturahim yang hubungannya sedarah gitu ya, ada hubungan darah dengan ibu, bisa Pak D, bisa Pak Le, bisa Om Tante, bisa apa Mak ya, bisa Mak C dan seterusnya. Pokoknya yang tarikan garisnya dari keluarga, dan itu yang harus kita jaga dari sisi silaturahim. Nah, bagaimana kalau kemudian kita kepada saudara sesama Muslim, kita satu MKI ini nggak ada yang kakak beradik, tapi keakrabannya sudah seperti saudara. Maka yang kita lakukan sekarang ini adalah ukhuwah. Jadi kalau misalnya kita pernah ada di masa lalu yang buruk bersama dengan kawan-kawan satu komunitas tertentu, misalnya saya di lingkungan kawan-kawan penari dulu, gitu. Maka apakah ketika saya menghindar dari lingkungan yang masih begitu, apakah saya memutuskan silaturahim? Tidak. Ini namanya mengamankan biah, mengamankan lingkungan. Jadi saya sering kalau diajak sama mereka, saya nggak tahu nih, yang yang ikutan Zoom eh, pagi ini ada salah satu di antaranya nggak? Ada Nana? Oh, nggak ada. Ada Ustadz. Iya. Oh ada. Nggak kelihatan. Alhamdulillah. Nge-scrollnya 57-an ini. Masya Allah. Jadi Nana tahu betul bahwa lingkungan yang masih begitu ketemu lagi, nanti kalau saya ngumpul lagi pasti ya melakukan ya seperti perilaku mereka. Saya termasuk orang yang mudah terbawa dan mudah membawa. Jadi agak bisa dibilang biang kerok lah gitu ya. Jadi kalau kumpul sama mereka nanti ikut-ikutan gaya mereka lagi, dan ini sebuah kondisi yang tidak elok. Eh, Ketika saya memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan mereka, ada beberapa kawan-kawan yang masih kontak gitu. Ini mau ngumpul nih, halal bihalal, mau ngumpul nih reunian, mau apa segala macam. Saya hanya berusaha eh, pura-pura tertarik. Oh iya kapan? Wah itu senang banget pasti ngumpul begitu. Sampai akhirnya terakhir itu ya saya nggak pernah mewujudkannya karena tahu pasti ngondek lagi, pasti cipika-cipiki lagi gitu, dan itu yang berusaha saya untuk hindari. Gitu. Sudah sejauh ini kok malah balik lagi. Nah mereka menganggap apa kacang lupa kulit ya nggak apa-apa karena bukan dari kekerabatan kerahiman gitu ya. Kalau dari rahim maka nggak boleh gitu. Sebisa mungkin kita melakukan apa, eh, apa istilahnya pemutusan eh, teman-teman yang buruk lah. Jadi apakah mereka buruk pengaruhnya? Enggak semua. Tapi kalau sudah berkumpul balik lagi. Kemarin saja ada di Facebook ada grupnya gitu ya, kelihatan begitu ngumpul nggak ada, ya menurut saya
nggak ada manfaat yang apa namanya bisa didapat kecuali cuma nari-nari lagi, udah aki-aki dan ini gitu, nari-nari lagi dengan zaman itu gitu ya. Sorry to say, saya mungkin agak paling ngotot di awal untuk mengejar semua prestasi dan segala macam. Saya berusaha untuk jadi yang terdepan ketika itu. Bahkan sempat ketika penobatan jadi yang terbaik gitu. Saya dan Dewi, teman saya yang sekarang jadi apa kuliner burger kalau nggak salah. Nah itu betul-betul ya ketika itu gitu, berusaha untuk berjibaku itu luar biasa, dan itu menjadi bagian yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang yang kecuali ada di dalamnya. Dan ketika sekarang tidak mau lagi berkumpul dengan mereka, ini bagian yang kemudian saya ingin menjaga biah. Pengennya ngumpul sama orang yang dugem deh, dunia gemar ngaji gitu ya. Gemar mengaji. Jadi sudah berubah. Nah, mungkin Mas Agus juga bisa tuh ceritain masa lalu yang masih begitakan sayanya gitu. Masih kacau gitu. Sampai akhirnya ketemu sama istri itu Mas Agus menemani itu. Nah, ketika kita kembali kepada bagian yang kita harus punya kontrol. Mari kita sama-sama lihat surat yang ke-41 ayat yang ke-34. Ada yang berkenan mau baca terjemahnya? Mau silakan. Surat Siap, Bude. 41 ayat 34. Mangga teh. Fusilat ayat 34. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Insyaallah. Jadi kalau bisa menghindar dari lingkungan yang buruk kita lakukan. Ya, nanti ada ada bagian-bagian yang saudara-saudara itu nggak bisa dihilangin begitu saja, meskipun perangainya buruk, meskipun tidak seideal di kisah-kisah apa keluarga cemara gitu ya. Tetapi kalau kita kemudian melihat bahwa kenapa ada orang yang berlaku tidak baik kepada kita, justru kita membalasnya dengan kebaikan. Misalnya ada orang yang susah sekali senyum sama kita, entah memendam kecewa atau rasa benci, tapi sebaiknya kita memulai dulu memberikan senyuman dan mengucapkan salam kepadanya. Insya Allah orang tersebut akan menyambut dengan senyum dan membalas senyum kita. Mungkin saat itu belum mendapatkan balasan yang serupa, tapi satu saat nanti dia akan tersentuh, Allah akan perbaiki hatinya, berbalik menjadi baik, bahkan tidak sedikit di antara kita yang adik kakaknya jadi sahabatan. Bahkan kemana-mana berdua. Bahkan ada beberapa yang kemudian mau pakai baju itu maunya seragaman terus. Gitu. Saya memperhatikan anak-anak saya lah. Yang pertama yang kedua itu dulu, waduh, kalau yang namanya berantem, tarik-tarikan mainan, ya pilih-pilihan ya antara nangis dengan teriakan itu nggak pernah berkurang lah dari intensitasnya di kami. Itu anak perempuan ya, saya tanya ke saek saya, sahabat safar saya, Pak Agun itu, kalau saya tanya anaknya laki 4, wah itu seru. Kadang-kadang dibiarin sampai berantem, sampai salah satu nangis, nah, udah biarin gitu. Bahkan kadang-kadang suka dikasih alat gitu. Nih, yang satu pegang palu, yang satu pegang penggetok pakai apalah segala macam, malah dikasih gitu. Dan pasti nggak bakal tega. Gitu. Tapi ngukur ya, nanti ada kondisi-kondisi di mana yang kemudian tadi Ustaz Khalis menyampaikan jangan sampai terjadi yang namanya incest. Dan ini naudzubillah min dzalik, naudzubillah, seperti saya di awal tadi sampaikan bahwa umur 10 sudah harus dipisahkan tidurnya, yang laki dengan yang perempuan. Dan bahkan yang perempuan pun dengan yang perempuan kalau dia peers, dia sepantar gitu ya. Itu ada juga kemungkinan yang kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Bahkan ada yang menjadi lesbian, ada yang menjadi homo hanya lantaran
keluarganya seperti itu. Nah, ada bagian yang kalau kita memahami atau mengetahui bahwa Allah yang membolak-balikkan hati, maka di sini pentingnya kemudian kita pribadi dengan saudara-saudara kita. Saya nggak tahu ada berapa anak tunggal di sini gitu ya. Tapi kadang-kadang ada sebagian kita merasa bahwa kok sulit sekali menghidupkan sunnah di keluarga kami itu ya. Maka jangan gentar, jangan mundur, jangan surut, jangan patah semangat, jangan patah arang. Bergantunglah kepada Allah dan tetaplah melakukan apa yang kita bisa lakukan selama itu berdasar pada dalil. Ya. Jadi kalau memang kita tidak bisa eh, menjadi orang yang eh, terbaik di versi kita, maka setidaknya kita bisa lebih baik dari saudara-saudara kita. Ini bukan ngagulin diri, tetapi eh, saya yang dulunya belangsakan jadi penari sana sini, jadi penghibur di beberapa panggung dan bahkan melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup. Oke, fine. Maka ketika Allah bolak-balikkan hati, dikembalikan saya tahun 2000 belajar Islam, setelah SMA-nya Katolik, sempat jadi aktivis gereja Kristus Tuhan, sempat jadi eh, orang yang gandrung sama Buddha 4 tahun gitu. Kemudian kembali kepada Islam tahun 2000, nikah 96 itu masih dengan kekacauan proses berpikir. Ketika tahun 2000 mulai belajar Islam, nah itu betul-betul giroh saya untuk belajar Islam itu luar biasa, 180 derajat. Dan banyak orang yang ketika melihat saya di kemudian hari yang dulunya begitu tuh jangan, hah, kok belajar di mana dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bagian saya kejar talaki guru kemana-mana, itu bagian yang kemudian jadi perjuangan saya kurang lebih sekitar 6 tahun. Ada ustadz ini sana samperin, ada ustadz sana samperin, tidur di majelisnya, ikut berkhidmat kepada beliau dan seterusnya. Yaitu bagian yang kemudian membuat saya menjadi melakukan perubahan yang sangat drastis. Dan tidak semua kita bisa begitu ya, saya paham betul. Tetapi ketika bagaimana seorang Hindun ya, sangat membenci paman Rasulullah SAW sampai beliau merobek dadanya, lalu mengambil jantungnya, mengunyah dan memuntahkannya. Maka Hindun bertobat balik membela Islam dan kemudian menjadi pejuang yang tangguh untuk turut berkontribusi dengan segenap jiwa dan harta. Nah ini ketika Allah SWT berikan hidayah kepada hambanya serta taufiknya, maka siapa yang bisa menahan? Allah maha menggenggam hati dan maha bolak-balikkan hati. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad itu sering kali meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dini. Aslinya sabit qalbi ala dini. Begitu juga dengan Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam riwayat Bukhari Muslim dari jalurnya Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kalau kita lihat betapa indah dan tulusnya nasihat Rasulullah SAW dengan tutur manisnya, peringatan dari langit ini seringkali terabaikan oleh kita. Bisa jadi karena gengsi atau malu yang dipertahankan untuk mendahului melakukannya. Kadang-kadang kita kegedean nafsu untuk kemudian, lo bisa begitu, lihat aja. Apa dipikir gue nggak bisa balas. Lo bisa begitu sama gue bisa lebih parah dari lo. Itu kadang-kadang jadi bagian yang jadi kebanggaan buat sebagian kita. Ya. Saya kalau dijahatin, saya kalau dibaikin, saya akan berbuat baik sama dia. Tapi begitu orang jahat sama ya, habis sama gue. Wah, itu kadang-kadang jadi bagian yang seolah-olah wah, orang nggak bisa main-main sama kita. Padahal menjalani kehidupan dalam sistem kapitalisme sekarang ini, harta, jabatan, rupa, status sosial, ini kadang-kadang menjadi standar kebahagiaan seseorang. Terkadang menjadi lahan perpecahan dan permusuhan bagi sebuah keluarga. Ada di antara kita yang kakaknya lebih mapan, ada yang adiknya lebih lebih kuat secara ekonomi, ada yang dan segala macam. Dan itu lumrah terjadi. Ya, baik itu terjadi di perkotaan maupun di pedesaan.
Ini yang menjadi bagian yang kita terus mempelajari Islam sebagai agama sekaligus aturan kehidupan. Insya Allah keretakan persaudaraan bisa terhindar kok. Karena Allah SWT mengetahui bahwa di antara kita yang terhitung saudara lebih hebat nggak? Enggak. Atau adik lebih hebat? Enggak. Kakak harus lebih dihormati? Enggak. Kata Allah di surat 49 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maka ketika alangkah indah dan mengagumkan ya kalau tuntunan ikatan persaudaraan kakak beradik dalam Islam ini bergelimang cinta, bertabur kasih sayang, dan dipupuk dengan saling pengertian, saling berbagi, saling menolong, saling menjaga. Dan kita bisa memberikan inisiatif untuk melakukan apapun. Kita lagi bikin apa? Bikin bala-bala gitu ya, parutin wortel, parutin apalah segala macam. Kasih tepung, kita bikin siapa yang kita bisa ngadu resep lah gitu ya, mana yang resepnya paling seru, tambahin maizena dikit atau pakai apa tepung beras atau apalah gitu ya, kita bikin nanti bisa sharing sama adik kakak kita. Mungkin kalau yang berjauhan nggak bisa kirim yang udah jadi gitu ya. Kalau yang punya usaha kulineran mungkin bisa, nah ini resepnya mama yang dulu kita sering makan pagi. Saya pernah pesan perol tape di Cibubur, saya lupa lagi nyimpen kontaknya. Tapi begitu saya makan itu berasa itu bikinan ibu, dan saya pecah air mata saya ketika itu karena saya ingat betul rasanya, konturnya sama persis seperti perol tape yang ibu sering buat kami. Dan itu membuat kami jadi saling mengingatkan. Saya foto, saya kirim ke Probolinggo, Mbak, aku punya peralatan HP yang, tapi aku nggak bisa kirim, udah tinggal sepotong doang, tinggal segigit tuh. Tapi aku dengan ini ingat kita masa kecil dulu, apa namanya, eh, pernah makan ini dibikinin sama ibu dan segala macam. Nah kita kalau video callan paling ya cuma bisa nangis berdua gitu. Itu bagian yang menurut saya sangat indah karena mengingat dulu kita sering sering rebutan tas, sering rebutan apa eh, benda-benda yang nggak penting banget gitu yang bisa sharing, tapi itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi kalau kita pupuk dengan saling pengertian, berbagi, menolong, saling jaga, dan tentu kita mengikat diri dalam doa, maka kita berharap ikatan persaudaraan sekandung itu maupun tidak sekandung ya, nanti kita bahas di berikutnya. Lebih dari sekedar ikatan biasa, ini menjadi ikatan sebuah satu pemikiran, perasaan yang diikat oleh aturan yang sama, yaitu akidah Islam. Maka jangan ragu untuk sharing di keluarga bahwa Islam mengatur kita seperti ini. Sehingga insya Allah seiringnya waktu, besar kemungkinan nanti berkumpul di dunianya, berlanjut sampai ke surga. Disebabkan oleh ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin terdengar agak normatif, tapi ini yang bisa saya hadirkan pada kesempatan yang luar biasa. Adalah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qauli hadza. Astagfirullah li wa lakum. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Ayat apa terus? Baik, alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan katsira. Nasihat yang tentu mengingatkan kita tentang betapa keimanan kita ini akan mencapai kesempurnaan ketika kita beriman pada Allah dan Rasulnya tentunya, dan kemudian mencintai saudara kita ya. Karena disebutkan dalam hadis tadi yang sudah dikutip oleh Ustaz Dodi tentang seorang tidak beriman kecuali dia mencintai saudaranya ya sebagai mencintai dirinya sendiri. Dan tentu kalau kita ingat tadi kisah-kisah tentang saudara kita, kakak atau adik kita di masa kecil, untuk ikatannya sungguh ya harusnya dijaga sampai kita sudah tua saja, yang sampai hilang pengalaman indah itu. Dan mari sama-sama ketika kita sekarang punya anak lebih dari satu, ada kakak, ada adik, dan tugas kita sebagai orang tua tentu harus menjalin, mengungkapkan ikatan batin mereka tidak hanya sebatas
di masa kecil, tapi juga sampai dewasa mereka tetap terikat dalam satu hubungan yang silaturahim tadi ya, karena memang istilah silaturahim ini memang sering digunakan dalam salah kaprah tadi ya, karena Ya, kata-kata yang sekarang ini silaturahim ya dianggapnya kita ketika menjaga hubungan dengan sahabat kita siapapun. silaturahim, padahal itu bukan ya. Ya, memang dalam bahasa Indonesia tidak ada kata silaturahim sebenarnya. Silaturahmi ini menjadi bahasa Indonesia dan itu sifatnya umum gitu ya, silaturahmi. Tapi Kalau kata guru aneh, silaturahmi itu memperkuat sakit perut. Maka iya, beda dengan silaturahim. Kalau rahim itu ada kasih sayang di situ. iya. Baik, silakan jamaah, masih ada waktu nih kita untuk saling berbagi rahmat dengan guru kita, Saudara Al-Jabari. Masya Allah ya, kita doakan guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat terus ya. Amin ya Rabb. Amin Allahumma. Bunda Siti Nurjana, silakan. Bu Is. Bu Nur silakan. Bu Is. Oh, maaf belum dinyalain. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, semuanya, Ustadz Fali, Ustadz Todi, semua pengurus MKI, sahabat-sahabat surga semuanya. eh Ude, Ya, sedikit sharing dan minta masukannya. siap. Saya langsung merinding mau nangis. Eh, Kami, ibu saya punya anak 12. Masya Allah. Eh, jadi ketika ibu masih ada, bapak meninggal tahun 96, kemudian ibu meninggal tahun 2018. Hmm, Ketika ibu masih ada, itu ada perkat untuk anak-anaknya ya, kumpul. betul. Jadi nggak punya duit atau punya duit, pokoknya semua kalau lebaran Betul. ngumpul. Ya, Masya Allah. cucunya udah 33. Jadi kalau Allah. ngumpul kan kebayang ya, dan alhamdulillah Ya, rumah saya dijadikan tempat buat berkumpul. Buat saya berkah banget terus udah Masya hal-hal Allah. seperti itu ya. Tapi sekarang ketika ibu udah nggak ada, itu susah deh untuk ngumpul. Hmm, Alasannya ya, banyak. Lebaran aja nggak bisa ngumpul semua. Alasannya, "Aduh gua nggak punya duit, aduh nggak," tapi ini udah ikut aja sama mobil ini gitu. Maksudnya kita sama-sama gitu kan, tapi tetap ya, ada yang tidak bisa, ikut gitulah. ngumpul. Ya, Ada yang bisa ngumpul. Kemudian, saya mencoba untuk, mengumpulkan dengan alasan waktu itu, saya bikin pengajian yuk gitu ya untuk orang tua kita gitu ya, ngumpul semua gitu kan. Itu pun nggak ngumpul semua, Dek, nggak ngumpul ya. semua, jadi apalagi kemarin, mohon maaf, kira-kira 2 minggu lalu, saya kan ke makam ibu tuh di Hmm, Pelumpung. ya. Saya lihat, kurang terawat kan biasanya itu ada satu orang kakak yang ngurusin untuk, apa namanya, ada yang ngerawat kan biasanya Dek, bayar Hmm, bulanan gitu kan, itu nggak terawat. Akhirnya saya, inisiatif bukan maksudnya untuk, apa, riya dan, apa-apa, tapi hanya sharing ya buat teman-teman semuanya, jadi dirapiin lagi, dibagusin lagi gitu ya, dan insya Allah, rezeki untuk itu untuk orang tua saya selalu selalu prioritaskan deh. Tapi saya tuh pengen, yang lain pun anak-anaknya kebagian juga, berkah dari ya. orang tua gitu ya dengan sedekah itu gitu. Saya bilang, "Ini, udah dirapiin biayanya sekian sekian," gitu ya. "Kalau memang ada kelebihan rezeki yuk kita sedekah buat orang tua kita." Dan nggak ada yang respon kecuali satu orang adik hanya mengirimkan gambar jempol. Sekali lagi saya bilang akhirnya saya japri satu-satu tuh. Aku bilang, "Bukan masalah uang," aku bilang gitu, "insya Allah rezekinya ada, tapi tolong dong di apa namanya, di komen atau kalau memang nggak ada udah, gua nggak ada ya, nggak apa-apa." Aku nggak begitu. "Ya gimana ya Dek cara cara untuk ngumpulin lagi itu?" Saya inisiatif bulan Juli besok nih aku pengen ngumpulin, tapi kalaupun nggak kumpul semua, takutnya perasaan saya yang sedih gitu, itu gimana Dek? Masukannya Baik, Dek. bismillah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rasanya nggak cuma di tempat Ibu Iis doang deh. Saya juga gitu kayaknya. Begitu ibu nggak ada, udah berantakan semua. Nah, yang lucu itu ketika ibu masih ada, semua bisa kumpul. Yang dari Jogja datang, yang dari Malang datang, yang dari Surabaya datang, yang dari Jogja datang. Saya dari Jakarta niat-niatin datang. Tapi sejak ibu nggak ada, memang nggak ada perekat itu. Dan rasanya sih terjadi di semua semua kita deh ya. Saya nggak tahu ada berapa orang yang setuju setuju sama saya, tapi
Rasanya begitu. Tapi ini nggak bisa digeneralisir ya. Bagaimana kiatnya untuk bisa apa namanya melakukan itu, untuk memperbaiki itu semua? Tentu menjadi bagian yang kita tidak bisa berharap sama banyak orang. Tapi gimana caranya supaya kita bisa memahami bahwa eh, kitalah yang kemudian menjadi pemegang kunci surga. Kitalah yang kemudian memahami, kita yang belajar tentang agama ini, maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Jadi disenengin nggak disenengin, direspon nggak direspon, pokoknya kalau di grup WA keluarga, kalau sebisanya kita bisa kirim ayat-ayat, bisa kirim hadis-hadis, kirim artikel-artikel yang membuat mereka menjadi menyadari bahwa pentingnya arti keluarga. Kalau dia leave grup gara-gara sindiran kita, misalnya kita ngomong tentang riba, dia tersinggung, maka dia keluar, misalnya dia kerja di bank gitu ya, atau apalah sesuatu yang kemudian membuat dia tersinggung, terus kemudian dia nggak mau lagi kumpul sama keluarga. Ingetin, dijapri, difahamkan betapa neraka itu adalah tempat yang paling tepat untuk orang yang memutuskan silaturahim. Baik lagi seperti yang Ustaz Khalis tadi bilang, silaturahim itu antara keluarga saudara. Kalau kita mutusin saudara-saudara, sementara Allah yang jadikan kita saudara-saudara, kok kita malah mutusin silaturahim? Apa nggak kepengen surga? Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Gitu. Maka berantemnya kita sama keluarga itu sudahlah di masa kecil saja gitu. Ini udah pada tua, udah bau tanah semua gitu. Bu ya udah aja ingetin gitu. Saya termasuk yang paling dablek untuk mengingatkan keluarga. Baik itu dari keluarga saya kan cuma tinggal satu kakak saya, tapi ada kumpulan keluarga besar di Sumodipuro di Jember itu, yang kemudian kemarin saya sudah ceritakan tentang terah apa namanya terah dari Pati Besukinya gitu ya. Eh, itu sepupuan kami. Akhirnya ngerawat makam keluarga awal-awal berkumpulnya itu, makam keluarga di Trimarga di Jember itu di Gebang, itu memang keluarga kami semua dimakamkan di makam keluarga. Dan itu sudah punya kapling-kapling, ini nanti siapa, nanti siapa, nanti siapa, dan seterusnya. Jadi bagian yang kemudian kita lah yang bertanggung jawab, nggak perlu nunggu habis nggak ada di dukungan, habis kalau saya ajak ini nggak pernah ini, nggak usah peduli dengan itu. Pokoknya seandainya gini, Bu Is Allah berikan hidayah oleh Allah SWT menjadi wanita yang soleha, tetap pertahankan itu, istiqomahkan sampai akhir. Kenapa? Nanti mereka akan sangat bersyukur ketika Bu Iis punya syafaat 70 orang yang bisa diangkat dari neraka ke surga. Dan biar Bu Iis jadi perantara mereka untuk kemudian mengutin satu-satu, ini 70 keluarga ini kumpulin. Kalau 30 cucu tadi, kemudian kita bisa comotin satu-satu gitu ya. Kita punya privilege untuk itu, pertahankan kesolehan kita. Sampai nggak nyaman pun apa segala macam lakukan gitu. Sehingga kadang-kadang saya ketika pakai gamis pulang ke Jember, itu dilihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi Islam apa nanti? Ya, itu ngelihatnya udah kayak menyelidiki gitu. Islam biasa. Islam kan begini, salah satu kan budaya budaya Arab kita kan ada di kita pakai gamis apa segala macam. Masih belum paham mereka. Karena kalau di kampung baju koko sarungan gitu. Nah, ini bagian yang kemudian memang ya harus terus disiarkan. Antara lain ajak mereka ke NKI. Saya ajak beberapa keluarga saya untuk ikut, nggak mau ya sudah, saya saja yang berdakwah kepada mereka. Senang nggak senang, suka nggak suka, hajar aja terus. Tapi bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Kayaknya hadis ini bagus deh buat keluarga kita. Barang siapa menjaga kerukunan keluarganya, maka dia akan beriringan masuk ke surga. Karena apa? Dasar yang tadi, yang memutuskan silaturahim nggak akan berhak masuk surga. Nah, saya kepengen masuk surga bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng ke surga. Maka slogan sesurga sekeluarga yang saya sambung, S-nya gede, SS-nya gede, surga
sekeluarga. Nanti S-nya gede semua. Surga sekeluarga. Mana ada gelas? Oh itu agak jauh. Maka saya bikin slogan sesurga sekeluarga, itu bagian yang kemudian semuanya rasanya sepakat kalau kita kemudian melakukan kita menjadi kunci surganya gitu ya. Bukan soal dia kayak yang bener aja jadi orang mau masuk surga. Enggak, bukan itu. Tetapi ketika kita yakin kita berada di jalan yang benar dan kita bisa membawa mereka, saya yakin insya Allah Allah SWT akan memberikan jalan kepada kita untuk kemudian bisa memberikan syafaat yang 70 tadi itu. Jadi keep fighting, semangat terus BS. Diperhatikan, tidak diperhatikan, dipedulikan, tidak dipedulikan, mereka nggak mau, pokoknya terus saja kita yang ikat. Karena biar Allah SWT yang menggerakkan hati mereka, bukan kita. Kita hanya pengantar hidayah, hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bisa. Iya. Gitu, Bes. Iya, makasih udah masukannya. Dengan senang hati, barakallahu. Nah, ini Mudah-mudahan kata dimudahkan terakhir untuk dari bisa. Ude menarik, kita hanya pengantar hidayah ya. Dan Ya, Allah lah yang ya, memberikan hidayah. Jadi ya, karena pengantar hidayah ya kita harus siap-siap itu ya. Walaupun misalkan tidak disukai, tapi kan tugas kita udah selesai ketika dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. ya, Dan ya, tadi ketika kita jadi pemberi syafaat nanti ya, ketika Allah memberikan kita izinnya untuk memberikan syafaat terhadap saudara-saudara kita, kan itu luar biasa ya. Nah, ini menjadi satu kenikmatan ya yang tetap akan mempertahankan itu. Silakan ya. jemaah yang ingin sharing, bertanya gitu ya. Ini Eh, Bu Diah nih di chat. Saya bacain deh. Di keluarga suami saya juga begitu. Setelah ibu mertua meninggal, tidak ada betulkan sama. Udah kita aja yang ngajakin, kita aja ajakin bikin 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 kajian keluarga boleh. Gitu. Saya sering ada beberapa keluarga yang kepengen keluarganya udah mulai kelihatan kayak belangsak kemana-mana. Maka saya diundang khusus. Itu cuma bapak, ibu, anak, mantu, cuman berenam kadang-kadang. Ya udah, saya ngobrol sebentar, tolong buka surat ini di ayat sekian dan segala macam dan seterusnya ya seperti yang saya biasa sampaikan. Cuman nganterin hidayah saja. Hidayah biar Allah yang ngantar gitu. Eh, ada karena pertanyaan dia Dr. Piki, Ustaz? ya satu-satu dulu, Anda baca chat yang atas nih. Pakai kerudung lebar dikit warna hitam dibahas. Dia yang pakai baju kerudung ketat malah diakrabin bener. Yang sabar teh. Dokter Vicky, berbagai cinta dan semangat dalam keluarga. Bagaimana tentang kebiasaan di Indonesia yaitu giliran korban keluarga seperti tahun ini giliran korban atas nama ayah, tahun depan atas nama ibu, tahun depan korban atas anak pertama, tahun depannya korban atas nama anak kedua dan seterusnya. Iya. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau itu kan bicaranya tentang bicara syariat yang udah diatur ya sama Islam. Nggak apa-apa, biasakan begitu. Tapi kalau seandainya kita bisa memberikan satu pencerahan kepada mereka, ternyata penjelasannya Ustadz Anu gitu ya, atau Kiai Anu atau ulama Anu, kita nggak perlu loh pakai nama satu-satu, karena Rasulullah SAW ternyata nggak pernah pakai nama istri, pakai nama anak. Bayangin kalau 9 istrinya, ada nggak Rasulullah SAW motong atas nama istri? Nggak ada gitu. Ternyata ada keterangan yang disampaikan oleh ulama Anu gitu ya, kita cari dasarnya. Ternyata dengan memotong satu untuk kepala keluarga, semua yang berkait silaturahimnya itu istrinya, anaknya, orang tuanya, semua kalau mau dikumpulin tuh dapat dapat keberkahan semua, dapat pahala yang sama. Maka mulai saat ini kita memperbesar nama keluarga gitu. Apakah yang sudah meninggal perlu di eh, apa korbankan atas nama Allah yarham gitu? Nggak perlu. Karena kita yang masih hidup ini adalah terah yang kalau kata Demasif malaikat juga tahu gitu ya. Jadi nggak perlu kita ngilangin amal, kita kerjakan saja sebaik-baiknya apa yang kita bisa kerjakan. Maka sampaikan kepada mereka bahwa tidak perlu kita pakai gonta-ganti nama, cukup atas nama keluarga kita saja. Maka insya Allah kalau saya kali ini berkurban, terus siapa lagi mau berkurban apa segala macam dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan
rezeki kita, Allah lapangkan hati kita untuk kemudian kita bisa motong lebih banyak untuk keluarga kita sehingga menebar manfaat lebih lebih banyak untuk begitu banyak orang. Atas nama siapa? Atas nama orang tua kita. Perlu pakai nama? Nggak perlu. Toh kita Allah tahu anaknya siapa. Toh malaikat juga tahu catatan silsilah kita kepada siapa. Maka sering saya katakan bahwa doa untuk keluarga itu menjadi doa yang sifatnya jamaah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna shighara. Itu bagian yang doanya jamak semua. Ya Allah, berikanlah kepada kami ampunan, kepada kami kecintaan dan seterusnya, disayangi sebagaimana mereka menyayangi kami waktu masih kecil-kecil. Sehingga ini menjadi bagian yang tidak hanya sampai kepada kedua orang tua kita, tapi mertua kita juga dapat gitu. Kakeknya bapak kita, gitu. Kakeknya mertua kita. Nah, itu sampai ke atas tuh. Naik terus sampai sampai kemudian kalau bahasa Jawanya itu dari mulai kakek, buyut gitu, cicit, cangga, udek-udek, gantung sewur, ketepuk poso, itu sampai panjang itu. Sampai 7 turunan, Masya Allah. Seperti itu, Dok. Jadi kalau kita bisa sharing ke mereka bahwa ada penjelasan beberapa ulama menyatakan nggak perlu berganti nama, cukup keluarga kita saja yang kemudian berkurban. Maka kalau ada misalnya kita punya 5 saudara nih, saya anak terakhir, gitu, terus kakak-kakak kita berkorban semua atas nama keluarganya masing-masing, keluarga A, B, C, D kita, gitu. Maka semua ini pahalanya akan diberikan kepada orang tua kita yang sudah wafat, mertua mereka. Oh, Masya Allah, itu multiplikasinya kalau dibikin animasinya tuh, gara-gara kita berkorban, semua orang yang dalam tanggungan kita, semua orang yang pernah mengurus kita, dan semua paman kita yang pernah membesarkan kita, kakek kita yang pernah sayang sama kita, dapat kebahagiaan semuanya. Masya Allah. Gitu. Allah alam. So, jadi kalau nabung bareng sekeluarga, oh boleh banget. Maka ayo kita nabung kurban ini yang kemarin kita sudah inisiasi supaya belajar anak-anak bisa terus terjaga. Dan itu hitungannya Mbak Indira kemarin berapa? 10.000 ya, 9.500 atau berapa gitu yang untuk bisa sampai ke 3,5 juta. Kalau perkiraan kita hitung-hitungan sebulan sehari 10.000 berarti sebulan 3 juta gitu. Wah, tiga berapa sih? Kok saya nggak bisa ngitung ya? 300. Teman-teman. 300.000 ya. 300.000 kali 12. Oh, banyak. 3.600.000. Gitu. Masya Allah. Dapat lah kambing yang bagus. Kayak yang di backgroundnya Ustadz Khalis. Ya. Kok agak mirip ya? Cuman kurang jenggot aja. Mirip saya Ini nggak ada maksudnya. jenggotnya, saya domba. Bukan kibas berarti, dia domba Garut tuh berarti. Iya, Masya Allah. Ini masih ada pertanyaan lanjutan Ustaz, dari Dokter Piki nih, berkaitan Ya, dengan sekeluarga nabung untuk iya, dalam ini tujuannya untuk edukasi anak-anak boleh, terlibat boleh, ya. boleh banget. Wong kita beberapa SD dan TK juga menginisiasi yang sama kok. Hmm, Atas nama TK anu nggak apa-apa. Salah secara syariat betul, tetapi bagian latihannya nggak bisa disalahin. Gitu. iya. Artinya Jadi sedekah daging dijelaskan, jadi jatuhnya Ustaz ya. iya Kan ada juga betul, namanya sedekah daging, tidak perlu harus iya seharga kambing gitu ya. Artinya betul. berapapun bisa disumbangkan, akhirnya jadi seekor Manfaat, dagingnya itu adalah masya Allah, sedekah masya Allah, dagingnya gitu ya. betul, Nah, masya apalagi Allah, kalau masya keluarga Allah. misalkan anak nanti jadikan kurban, ikut istilahnya jadi si anak, kalau tabungannya diberikan ke ayahnya, Masya itu Allah, adalah bagian dari, tetap si ayah yang meniatkan kurban, tapi masya hartanya Allah. dari Dan dia tabungan kebagian. anak-anak, masya Allah ya. Kan ini tabungan kamu nih, kamu kebagian pahalanya, tapi tetap pakai nama ayah. Terus keren itu. Masya Gitu. Allah. Budiana, asuransi pendidikan boleh nggak? Boleh. Selama akadnya adalah akad asuransi yang syar'i, tahun. Gitu. Yang syariah nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya boleh saran, mendingan nabung emas. Kang Dan nggak ikut ya. Karena nilai inflasinya jauh. Iya. Mendingan simpan emas. Ibu Budiana simpan emas sekarang. Begitu ada duit lagi tambahin lagi, ada duit lagi tambahin lagi, ada duit lagi tambahin lagi. Sama
asuransi, pasti gedenya nilai gedean Mas. Percaya sama saya. Saya udah pernah gitu. Gitu. Jadi kalau bisa berniat untuk asuransi, mungkin karena supaya lebih disiplin gitu ya. Yuk ngobrol sama Kang Dang kapan-kapan kita jadi narasumber, terus kemudian kita hitung-hitungan gitu ya. Karena deret Fibonacci-nya itu mengagumkan buat saya. Iya, betul. Saya pernah menjadi pelaku apa namanya, penabung emas gitu. Dan sampai sekarang kalau ngelihat emas-emas itu rasanya pengen nabung aja. Salah ya. Jadi kalau Tapi 1 gram sekarang disimpan, tahun depan bisa untuk kurban sebenarnya ya. betul, betul, Katakanlah sekarang 2 juta untuk beli emas 1 gram. Tahun depan kalau di ini bisa ada kenaikan dari 2 juta lebih itu ya. betul, Dan itu betul. bisa dapat Bahkan kembalinya untuk mekanisme gadai emas itu kalau kita pinter hmm, itu bisa luar biasa. Nanti saya bisa kasih simulasi. Dalam setengah hari itu, wah luar biasa. Nilainya bisa bahkan 4 kali sampai 6 kali lipat. Saya nggak bagus matematikanya, tapi mudah-mudahan Kang Endang bisa menjelaskan lebih baik dari saya. iya, pengen nonton. Mas Agus. Ude mau bertanya, Ude. Siap, siap. Kalau kita nabung emas di Pegadaian gitu gimana? Boleh nggak, Ude? Boleh, Boleh, tapi Ude. akadnya harus akad syariah ya. Oh gitu. Mau Ya, pakai ya. apa? Mau kayak wadiah atau pakai rohan? Nah, Oh nanti gitu. Ustaz Buya Ahmad Hanif tuh. Iya. Kalau pakai rohan sifatnya gadai. Kalau Iya, pakai wadiah berarti titip. Tapi kan nilai emasnya terus nambah. Naik iya, turunnya itu tipis gitu, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kalau trennya setahun itu kalau ditarik garis kencang itu naiknya. Hmm. iya, Ude. Kalau kita mau googling gitu ya, harga emas tahun 73 gitu atau 75, tanggal tanggal berapa sekarang? Tanggal Ini eh, 9 Juni. jalan Coba Juni. cari harga emas tanggal 9 Juni tahun eh, 2025 tahun berapa berapa naiknya. Wah, luar biasa. Apalagi kalau dari tahun 70-an, wah itu deret Fibonacci-nya udah twing, 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 itu tinggi banget. Makanya emas menjadi rebutan. Hmm. Dan Dan panjang cerita emas itu kalau kita hmm, kemudian mau mempelajari kenapa Saddam Hussein jatuh, gitu. Dan karena emas. Wallah alam. dan banyak Semangat ya, Mbak maksudnya Rena. juga sudah membuka layanan untuk nabung emas ya. Artinya beli Iya, sekarang, iya, iya. dibayarnya nyicil ya. Beli sekarang, Boleh, kalau nggak salah boleh. ya, Asal akadnya, iya, asal akadnya. akadnya benar. Nanti di yang terakhir harus sesuai dengan harga per hari itu. Karena kalau emas itu kan ya dan biarin. Cilem, iya, betul. Nah, Kang Dang nih tongol lagi nih. Kadang-kadang saya udah promote ngilang, ngilem semua gitu. Kalau nanti kapan-kapan kita undang narasumbernya Pak Zaim Saidi, seorang amir beliau yang paham betul tentang Insya Allah. bagaimana dengan dinar dan uang Boleh. fiat ini. Tat, boleh tanya? Monggo, monggo, Mas Agus. Eh, Kalau tadi silaturahim itu kan hubungan, karena hubungan sedarah ya. Rahim, Kalau ya, karena hubungan perkawinan, misalnya ya, kakak istri kadang-kadang, saya, ya ya, itu ya, gimana, Ustaz? kadang-kadang. Ya, sama. Kan ada ikatan rahim, kadang-kadang, Gitu. Tapi kadang-kadang kan atau saya yang saya pahami karena sedarah ya, karena ada hubungan darah ya, gitu. betul, Tapi kalau betul. dengan saudara istri saya itu kan nggak ada hubungan darah ya, kadang-kadang itu masuk ukhuwah atau tetap silaturahim. Silaturahim, silaturahim, Silaturahim. silaturahim. Karena kita kita eh, jadinya saudara sama dia kan karena rahim, Hmm. gitu. Hmm. Masih masih masuk. Jadi ajnabi atau saudara yang karena junub gitu ya, yang karena pernikahan atau kita istilahkan katang-katut. Kalau di Padang namanya orang Semando gitu. Itu yang juga dijaga silaturahimnya gitu.
Pontohan. Sun. Nggih, monggo katuran. Bismillah, Ude, Ya, izin mangga. menimpali yang tadi Mas Agus sampaikan juga. Tapi Siap. terkadang yang malah banyak terjadi di kita itu malah justru silaturahminya, kalaupun ada bermasalah itu cepat banget baiknya, tapi justru pas silaturahim malah jadi berantakannya kemana-mana tuh ya Ude. Iya. Maaf ini kadang-kadang mereka akhirnya salah mengartikan ketika yang tadi tuh hubungan yang toksik, kalau emang bisa baiknya dihindarin, tapi lebih masuknya ke konteks di silaturahim yang hubungan saudara deket, sampai masuk yang hadis yang 3 hari itu aja pun juga nggak kena tuh Dek, Iya, betul. saking beratnya ya Ude ya. Ya, Masya Allah. Ibu itu pernah nempelin hadis itu tanpa menyertakan hadisnya siapa. Tapi tulisan itu betul-betul membuat kami terngiang-ngiang ketika masuk kamarnya kakak. Itu ditulis, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Cuman nggak disebut hadisnya siapa. Dan saya tahu itu dari umur sekitar 4 tahunan baca itu. Masih bacaannya Bobo, Opo, Kuncung, apa lagi, Epo, eh, Trigan, kayak gitu-gitulah. Nah Wallahu Musta, alam. jadi Baik. gini, Nana tuh mikirnya kan sekarang maaf nih, di medsos tuh kan banyak ya udah bertebaran tentang baiknya hindarin aja kalau memang malah jaga jarak. Tapi kan kalau Hmm. kaitannya dengan eh, baik itu ipar tadi yang disebutkan oleh Mas Ya, Agus, ya. apalagi saudara kandung, bahkan kemarin Idul Adha sampai tetap aja tidak bersapaan. Hmm, hmm. Eh, Kok bisa ya mereka tetap, ya itu tadi mungkin kinerja, karena salah satunya kinerja setan, mereka tetap mempertahankan Iya, itu tadi yang alasan yang tadi tuh Dek, yang ya, kan lebih baik menjaga jarak dengan betul. tidak bicara Hmm, daripada malah saling menyakiti. iya. Ini yang gitu ya Dek, mohon Nggak apa-apa. penjelasannya terus. Terusnya kita lurusin lagi, kita ingetin lagi, kita ingetin lagi, kita ingetin lagi. Ya bahkan izin Ustadz yang surat Ya, 2422 aja pun udah sampai disampaikan udah ya, tapi memang hmm. itulah jalan masuk ke surga itu memang penuh dengan eh dahsyatnya Lika-liku. ujian sabar lika-liku. Iya, Masya Allah. Semoga Allah menangkan. Ya Rab, Amin. Allah amin. ya Rab, ya Rab. Jazakumullah khair ya Ustadz Dodi Abdul Makadalik, Halim barakallah. Sakhalis. Baik, alhamdulillah. Nanti kita bisa sama-sama lihat di surat 90 ayat 10. Is it? 90 ayat Ayat 10. 10. Nah, sampai 18 itu. Ya udah, Coba, ada. mangga. Iya, Teh Nadia, tafadholi Teh Nadia. Ya nuhun. Al-Balad 10 sampai 18. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami telah menunjukkan kepada 2 jalan kebajikan dan Nah, kejahatan, terserah ya, mau ambil kiri, mau ambil kanan, mau ambil yang baik, mau ambil yang buruk, atau dengan dalih yang macam-macam. Lanjut. tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ya. Yaitu melepaskan perbudakan atau Nah, hamba sahaya. berat itu. Kita biasa dibantu terus kita lepas. Lanjut. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan Gua aja susah nyari duitnya, apalagi mikirin orang. Terus. kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Sekarang mah anak yatim mah gedean budget iklannya daripada kebutuhan mereka. Lanjut. Atau orang miskin yang sangat fakir. Hmm. Di kita mah miskin pakai gelang emas, pakai aneh ngantri. Kan gitu jadinya. Gitu. Lanjut. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Gitu. Ambil poin itu aja. Lanjut ya. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Nah, jelas kan? Itu kalau dibaca sampai 20-nya, 20-an sekian, itu ada golongan kiri juga yang nggak ngambil bagian itu. Jadi susah, mendaki lagi sukar. Iya, mendaki lagi sukar. Ibarat kita hiking, gitu ya.
Kita berpayah-payah, dengkul sampai bengkak gitu, sampai ngos-ngosan, napas berhenti dulu gitu dan segala macam. Kita pakai trackling dipasangin tali di pinggang kita apa segala macam dan seterusnya. Sampai ada yang jalan sambil tidur, ya hampir masuk jurang apa segala macam malam-malam, wah macam-macam itu ceritanya. Tapi begitu sampai di puncak, kita melihat bagaimana pemandangan itu luar biasa. Buat orang yang pecinta alam, yang seneng naik gunung, tahu tuh bagaimana kecintaan kita begitu sampai di atas gunung itu menjadi bagian yang sangat luar biasa dengan pengalaman yang juga luar biasa. Wallahu a'lam. Gitu mana nak? Siap Ustaz dari Al-Jamal. Baik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Fik, barakallah. Tapi Ustaz, Alhamdulillah. udah nggak Alhamdulillah. berasa nih mau jam 7 nih. Baik. Jazakallah khairan. Wakadalik, barakallah. Ustaz Dodi Al-Jambari, hafizahullah ta'ala, yang sudah berbagi pengalaman, nasihat, dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkan nasihat ini ya. Dan tadi Ya Rabb. diingatkan oleh Ustaz Dodi, tetaplah kita menjadi pengantar pada hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Pemegang kunci takwa, pemegang kunci surga. Jadilah kita jadi ashabul yamin juga tadi ya. Disebutkan Insyaallah. Rasul Al-Balad tadi, yang salah satunya kita menjadi orang yang selalu saling bernasihat dalam kesabaran dan juga saling menasihati tentang kasih sayang. Dan untuk saudara kita tentu yang diutamakan ya. Jadi kalau di grup keluarga ini kita terus misalkan nge-share kajian MKI terus tidak ada pun yang ikut ya nggak apa-apa. Itu kan kita tugasnya hanya menyampaikan. Ya. Nge-share Allah juga tahu rekaman-rekamannya dari kita nge-share. ceramah Ustaz Dodi ya nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan di antara saudara-saudara kita yang baca di grup itu, kemudian mungkin iseng awalnya buka ternyata tertarik kan awam ya. Nah, itu menjadi sebuah kenikmatan ketika kita mendirikan jalan petunjuk untuk orang terdekat kita, dan ini akan dapat pahala tentunya yang dari pahala memberikan spesialitas kebaikan, juga pahala tadi silaturahim tadi ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan tadi sudah ada yang nge-share tentang emas yang alhamdulillah sudah tahun kesekian nabung apa namanya. Sekarang harganya melonjak, jangan lupa ketika udah nisab saja 85 kilogram, 85 gram, 45 gram itu menjadi kewajiban untuk menzakatinya, karena emas menjadi salah satu harta yang wajib dizakati setelah nisab dan tentu haul ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita sama-sama tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.